Warga Air Serdang Desa Paninjauan Kabupaten Oku, Sumatera Selatan melakukan audiensi ke PT Pertamina Hulu Energi Air Serdang. Dalam audiensi tersebut, warga dari 5 desa yang mengatasnamakan diri sebagai Komando Barisan Rakyat atau Kobra menuntut adanya transparansi mengenai perekrutan tenaga kerja lokal. PT Pertamina Hulu Energi sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina atau Persero. Hingga saat ini, PT Pertamina Hulu Energi mengelola portofolio dan operasional sebanyak 58 anak perusahaan, 6 perusahaan patungan, dan 2 perusahaan afiliasi yang mengelola blok-blok migas di dalam dan luar negeri, serta bergerak di kegiatan usaha hilir migas dan servis. Dengan jumlah pekerja sampai tahun 2019 sebanyak 2.437 orang. Dalam audiensi tersebut, Kapolsek Paninjauan AKP Indra Wilis memberikan pengarahan kepada warga yang akan melakukan audiensi. Ia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan audiensi nantinya agar tetap menjaga dan patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua yang perlu sangat penting, ini harus protokol kesehatan. Harus nah, sekarang ini bukan 3M lagi, sudah 5M. Ya, sudah 5M. Apa yang 5M? Satu, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, kerumunan. 4, tidak melakukan aktivitas mobilitas. Menjaga jarak. Audiensi digelar di halaman PT Pertamina Hulu Energi, di mana dalam audiensi tersebut, Bawafi selaku ketua dalam audiensi kali ini, ia mengatakan transparansi dari PT Pertamina Hulu Energi terhadap perekrutan tenaga kerja lokal. Apalagi Kabupaten Oku telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemberdayaan tenaga lokal yang menerapkan aturan bahwa perusahaan harus menggunakan tenaga kerja lokal dari keseluruhan tenaga kerja yang dimiliki di tahun pertama 50% dan di tahun selanjutnya 75%. Pertama, kami minta keterbukaan dari perusahaan masalah penerimaan tenaga kerja yang non-skill. Sebenarnya kami ini Pak, terserah aja, jangankan non-skill, tenaga skill pun sebenarnya sudah banyak di wilayah kami ini. Bahkan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun pengalaman, ada 15 tahun, 20 tahun bekerja di Pertamina ini. Sudah ada kan? Jadi kami minta untuk tenaga non-skill. Dari di sini ke depan harus keterbukaan. Jadi pengertian terbuka itu begini Pak. Setiap ada subkontraktor yang masuk, kami harus tahu dan kami harus koordinasi dengan pimpinannya. Jadi tenaga non-skill itu apa-apa saja yang diperlukan, berapa orang. Kami bisa mengaturnya. Hal ini langsung ditanggapi oleh Masawang Madlis selaku Humas PT Pertamina Hulu Energi. Ia mengatakan bahwa pihak perusahaan telah mematuhi semua aturan yang berlaku dengan standar operasional yang ada. Apa yang istilahnya dijalankan dari pusat ya kami jalankan seperti itu kan. Ya, cuman ini menjadi koreksi bagi kami dalam hal untuk perekrutan tenaga kerja. Kalaupun kemarin memang merasa kurang pas, ya, kami juga mohon maaf, tapi seingat dari kegiatan yang ada di dalam ini, seperti PDSI kemarin, kami itu sudah komunikasi dengan Pak Kades, Pak Camat, Pak Kapolsek, Kades Saunaga ataupun Kades Paninjauan itu sendiri, begitu kan. Terakhir, Camat Paninjauan Zahrudin dalam kesempatan itu menyampaikan pemerintah kecamatan hanya sebatas memfasilitasi dalam proses perekrutan tenaga kerja, namun hal mutlak dalam proses perekrutan dikembalikan kepada kepala desa masing-masing. Namun terkait dengan lapangan pekerjaan, kami selaku pemerintah kecamatan itu hanya sebatas memfasilitasi, namun gerak mutlak karena wilayah yang ada di BHE ini itu adalah wilayah desa Saunaga, desa Peninjauan, desa Penilikan, dan Makartitama ataupun SP6 Mitra Kencana SP7 itu terhadap proses pengrekrutan itu melalui kepala desa masing-masing.
Rudi Hartono, kontributor Warta Hukum TV bersama Diki Andriansah dari Studio 2 mengabarkan dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan.